Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Saat ini Jumat 2 April 2021. Kita boleh bersyukur karena kita boleh menikmati akan kasih Allah. Dan hari ini pun kita boleh memaknai akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh merenung betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Allah bagi kita semua, sehingga kita boleh dikaruniakan keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Mari berdoa sebelum membaca akan firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, di Jumat Agung pada saat ini kami sungguh merenungkan akan kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Hari ini dalam memaknai kematian Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, kami kembali dikaruniakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua untuk memahami firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Jumat Agung pada saat ini, Jumat 2 April 2021, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 hingga ayat yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Karena ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?"
Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita Injil Yohanes 18 ayat 12 hingga ayat yang ke-27, maka tema yang akan menjadi perenungan kita di Jumat Agung pada saat ini dalam renungan harian kita adalah menjadi saksi. Menjadi saksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam dunia kepolisian, seseorang yang diduga tersangka akan ditangkap dan diinterogasi untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Biasanya seorang saksi akan dihadirkan untuk membantu proses penyelidikan sebelum akhirnya terduga ditetapkan sebagai tersangka. Yesus dalam pembacaan kita tengah diperhadapkan dengan pengadilan di hadapan Hanas, bukan karena Yesus melakukan kejahatan. Sebab firman-Nya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Pertanyaan Hanas kepada Yesus mengenai murid-muridnya dan ajarannya dijawab oleh Yesus. Ayat 19 bacaan kita. Yesus menjawab sesuai dengan apa yang ia lakukan, bahwa ajarannya telah secara terbuka disampaikan di hadapan publik. Ayat 20 bacaan kita. Bahwa Yesus pun menyuruh Hanas untuk bertanya kepada mereka yang mendengar tentang apa yang Yesus sampaikan. Tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Hanas. Penjaga menampar Yesus. Sebuah peristiwa yang menunjukkan kekejaman pengadilan pada saat itu. Akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dikirim kepada Kayafas, seorang imam besar. Di saat itu, Yesus berdiri tegak, menghadapi penanya-penanya yang tidak menyangkal satupun hal. Ternyata, Petrus tengah mengalami ketakutan karena pertanyaan orang-orang di sekitarnya. Yang terjadi, akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Ia berbohong demi keselamatan dirinya. Padahal Petrus pernah mengatakan bahwa "Aku akan mati bagimu." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti siap bersaksi tentang siapa Yesus dan karyanya itu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perjalanan mengikut Dia penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Dan karena itulah kita belajar seperti Kristus setia sampai akhir. Demikian jugalah hendaknya kita mampu setia sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh bersyukur karena masih dimungkinkan untuk berada
dan menikmati perayaan Jumat Agung. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Dan jadilah pengikut Kristus yang setia sampai akhir, seperti Kristus rela mengorbankan nyawanya sampai akhir. Kita pun diajak untuk terus setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi ini. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena memungkinkan untuk berada dan memaknai perayaan Jumat Agung. Firman-Mu kembali menggugah kami untuk terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan diri-Mu di atas kayu salib. Engkau yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kami. Terima kasih atas anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi saksi hidup pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh menjadi teladan seperti kami meneladani Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami di sorga. Dalam syafaat ini kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Kami mohon tuntunan kuasa-Mu Tuhan, rangkul dan lindungi kami semua. Karuniakan kami kesehatan, sukacita, tanggung jawab sebagai pengikut-pengikut Kristus yang selalu setia sampai akhir. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Bapa kami di sorga, berdoa akan kehidupan pasangan kami masing-masing, kehidupan anak-anak kami. Biarlah kami semua boleh menjadi dan menjalani kehidupan dan tanggung jawab kami masing-masing, dan menjadi keluarga-keluarga Allah yang patut diteladani dimanapun kami berada. Bapa kami di sorga, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami, karena kami menyadari bahwa kami lemah. Kami tak mampu berjalan tanpa tuntunan kasih Tuhan. Ketika kami bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan kami. Berkati setiap usaha pengobatan yang kami jalani, pendampingan dari para medis, dari keluarga, dan setiap doa-doa yang boleh kami panjatkan kepadamu untuk menerima penyembuhan. Ketika kami bergumul karena duka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan kami. Biarlah kami terus menengadah kepada Tuhan sebagai penghiburan yang sejati ketika kami menghadapi duka cita. Ketika kami bergumul karena masalah ekonomi, masalah keluarga bersama dengan anak-anak kami, Tuhan buka jalan bagi kami untuk menyelesaikan setiap gumul hidup kami. Biarlah kami boleh terus menjalani kehidupan ini dengan segala perkenaan Tuhan. Ada begitu banyak rencana kami hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami, seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan.
Dan ini kami yang datang kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Kasih Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.